Oke, baik Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Lintang dari Sekolah Pengusaha yang merupakan operator dari kelas pensiunan. Malam ini kita akan bahas materi yang sangat menarik sekali ya. Sambil kita menunggu pembicara, tadi pembicaranya telepon saya sedang apa namanya menepi dulu mencari ini ya apa namanya mencari uh, tempat untuk bisa zoom karena tadi sedang terjebak apa macet di tol ya. Jadi kemungkinan lagi keluar tol apa namanya keluar tol Semanggi. Tadi saya lihat beliau sedang menepi dulu, sedang mencari tempat untuk bisa terkoneksi dengan kita gitu. Jadi malam ini sangat menarik sekali karena kita akan membahas tentang properti gitu ya. Ini saya akan share dulu profilnya beliau ya. Nah, ini profilnya mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya. Panggilannya ya atau nama ininya adalah Pereko ya atau nama lengkapnya Pereko Tenar ya. Beliau ini ya. Jadi beliau adalah uh, direktur sekaligus juga kepala cabang dan mentor dari agensi properti Erastar gitu ya. Jadi di apa namanya di Indonesia ini ya, macam-macam nih. Yang paling terkenal itu agensi properti itu namanya Era Indonesia. Nah, Era Indonesia itu punya membuka kewaralabaan, salah satunya adalah macam-macam ya. Kalau teman-teman lihat spanduk-spanduknya ada Era Star, ada Era Bandung, ada Era Ino dan seterusnya gitu. Nah, ini beliau ini di Era Star, tepatnya di Era Star Rawamangun gitu ya. Nah, di sini ya nih ada alamatnya. Era Star Rawamangun Jakarta. Beliau sebagai mentor sekaligus sebagai kepala cabang pemegang saham juga di uh, Rastar Rawamangun. Nah, kenapa kami mengundang beliau untuk menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan properti? Karena di dunia properti itu bukan hanya sekedar kita apa namanya izin sebentar teman-teman, saya terima telepon dulu dari Mas, posisinya benerin, jangan kayak gitu. Tiga Panda bisa nafas. Tindi peluk. Cek, mama belum mandi, biarin. teman-teman. Tadi saya terima telepon dari pembicara ya, sebentar lagi beliau akan masuk ya, sudah mendapatkan lokasi yang untuk berbagi. Nah, ini saya menjelaskan kembali ya, bahwa di dunia properti ini gitu ya, itu ada yang Ya. dinamakan untuk menjual properti baru, properti secondary. Nah, secondary ini bagi-bagi lagi nih, ya kan? Secondary yang murni, yang memang kita langsung dengan pemiliknya. Ada juga secondary yang dia merupakan aset-aset properti yang sitaan bank, bekas sitaan bank ya. Jadi debiturnya itu mengagunkan propertinya di bank dan tidak bisa membayar, akhirnya dilelang oleh negara gitu. Nah, dilelang oleh negara, nah itu kita agen-agen properti yang mengerti teknisnya, teknis menjual ini
dijual tuh. Jadi properti ini sudah menjadi milik bank, dijual kembali, tapi mekanisme menjualnya itu melalui apa namanya lelang, melalui lelang. Jadi dilelang dulu, baru nanti kita posisinya agen properti ini sebagai pendamping untuk uh, menjual properti tersebut. Nah, ini apa namanya pemasukannya lebih besar dibanding kita jual secondary biasa. Kalau secondary biasa itu paling komisinya 2,5%, paling tinggi 3% gitu ya. Dan itu biasanya pemilik rumahnya rata-rata minta 2 sampai 2,5% ya, jarang yang mau ngasih 3%. Tapi kalau di lelang yang properti ya, yang properti yang dilelang oleh negara itu luar biasa komisinya gitu. Jadi komisinya itu bukan hanya itu bisa berkali-kali lipat kantong kiri kantong kanan gitu ya. Jadi uh, apa namanya misalnya ya di dalam skema penjualan lelang properti yang ini itu ada yang namanya biaya pengosongan. Jadi kalau teman-teman lihat ya biasanya di berita ada eksekusi oleh apa namanya uh, oleh satuan pengaman, oleh polisi untuk meminta orang yang debitur itu untuk pindah ya. Itu namanya pengosongan. Biasanya kalau mereka tidak kooperatif atau tidak ini, nah itu udah disiapkan tuh biaya-biaya pengosongannya. Biaya pengosongannya sekian-sekian, biaya pengusiran lah kalau bahasa bahasa kasarnya gitu ya. Nah, tapi kalau orangnya kooperatif, ya, kooperatif mau gitu ya, dan tidak ada banyak ini karena dia sadar bahwa dia punya utang di bank, tidak mampu membayar, akhirnya propertinya disita dan dia sesuai dengan ini. Nah, biaya pengosongan ini bisa menjadi sumber pemasukan untuk agen properti gitu ya. Jadi udah dapat dari sekian, terus dapat dari biaya pengosongan banyak banyak banget ya itu. Dan inilah spesialis nanti dari pembicara kita hari ini karena dia spesialisnya adanya di lelang properti gitu ya. Lelang propertinya itu baik rumah, ruko, tanah, pabrik, pokoknya properti yang dilelang gitu ya. Dan kita akan belajar teknisnya seperti apa gitu. Jadi tidak apa tidak semenakut atau heboh yang mungkin wah susah ribet segala macam, tidak gitu ya, karena terus terang saya juga belajar sama beliau ini untuk khusus sesi di lelang properti gitu. Ada beberapa aset properti di Bandung yang lelang ya, itu yang saya juga pasarkan gitu ya karena melalui mekanisme lelang properti itu. Dan ini kita kalau misalnya apa namanya ya, misalnya jual beli rumah biasa ya, jual beli rumah biasa misalnya, kita kan sibuk nih nyari nyari apa namanya, nyari si calon buyer apa si pemilik propertinya gitu ya. Kita sibuk kemana-mana gitu ya, kita sibuk apa namanya uh, apa bernegosiasi sama si pemilik rumah. Terus si pemilik rumahnya juga open listing, tidak eksklusif listing. Artinya open listing itu siapapun boleh memasarkan rumahnya gitu. Jadi di halaman rumahnya itu banyak spanduk-spanduk. Kita harus berburu listingan ke sana kemari gitu. Itu kan bikin habis tenaga gitu. Dengan berburu pasang spanduk ya, habis tenaga. Beda dengan lelang properti. Kalau lelang properti itu kita dikasih katalognya oleh bank. Properti-properti apa saja yang akan dilelang, tanggalnya kapan, limit harga rumahnya berapa, limit penyetorannya berapa, itu diberikan lengkap oleh bank. Nah, tinggal kita beriklan. Begitu dapat calon buyer, kita ajak apa namanya, kita ajak untuk apa namanya survei. Setelah cocok calon buyer, biasanya akan apa namanya akan melakukan hal-hal untuk bisa ikut lelang tersebut, mulai dari bayar jaminan ya, setoran jaminan ke negara,
baru nanti kita dampingi calon buyernya tersebut untuk mengikuti lelang. Walaupun cuma satu orang gitu misalnya, kalau udah satu orang itu udah pasti menang tuh, ya kan? Nggak ada pesertanya yang lain, itu sudah bisa diselenggarakan gitu. Dan ini peluangnya besar gitu ya. Makanya salah satu orang banyak banyak bisa dapat properti di mana-mana. Salah satunya adalah dengan memiliki properti ya, aset-aset properti gitu ya. Ini sebentar saya coba terhubung kembali dengan pembicara. Nah, saya akan ininya ya sebentar lagi. Kalau kita lihat dari profil beliau ini ya di sini, ini rumah 123 ya, marketplace-nya. Kita bisa lihat yang dipasarkan oleh pembicara ini gitu ya, oleh Pak Pere gitu. Kebetulan kantor rumah 123 ini satu gedung dengan kantor saya yang di Casablanca ya. Nah, ini apa namanya, merupakan marketplace terkuat yang kita cukup ini apa namanya, cukup melisting saja di sini, lalu kita tunggu orang mengontak kita gitu. Jadi tidak perlu lagi repot-repot kita pasang panduk gitu ya, pasang panduk di mana-mana gitu ya. Boleh sih pasang panduk untuk ini ya, kalau sebagai pemula di awal-awal, tapi kalau begitu kita sudah dapat listingannya, kita bisa langsung listing saja di sini gitu. Karena orang yang mengunjungi rumah 123.com ini sudah pasti orang yang akan membeli apa namanya, properti gitu. Jadi ini contoh-contoh postingan beliau di sini. Ini sambil nunggu terkoneksi dengan beliau karena sedang mencari titik untuk tersambung ya dengan jaringan. Ini apa namanya, propertinya ya, ada tulisannya ini sudah terjual gitu ya. Ini artinya sudah laku gitu ya, dan harganya nggak tanggung-tanggung gitu ya. Seperti ini properti yang nanti kita akan ulas lebih detail gitu. Jadi bukan sekedar ini apa namanya, jual rumah biasa gitu ya. Jadi ada secondary dibagi lagi, rumah second itu dibagi lagi, ada yang dari lelang dari bank, ada juga yang disebut dengan namanya aset cesi. Cesi lebih enak lagi gitu ya, karena itu nggak perlu lelang bank ya, itu bisa 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 langsung, tapi kepemilikannya bukan individu, tapi itu asetnya dari bank gitu ya. Nah, tapi kalau kita dapat dari bank, kita nggak perlu lagi pusing-pusing mikirin listingan properti. Kunci supaya kita bisa berjualan properti itu adalah pertama kita punya listingan, terus yang kedua listingannya itu harus yang bisa kita jangkau, jangan yang tidak bisa kita jangkau. Misalnya saya tinggal di Bandung, jangan melisting di daerah misalnya Semarang atau di Surabaya, ribet gitu nanti ya. Pokoknya nanti kalau ada yang tertarik, masa kita harus ke Surabaya atau Semarang gitu ya. Jadi nanti belum tentu dibeli di sana gitu. Jadi bagusnya yang bisa kita jangkau, ketika nanti ada yang tertarik, kita bisa apa namanya, bersama-sama untuk survei kepada orang tersebut gitu. Nah ini gambaran prolog, sambil nanti kita menunggu beliau untuk apa namanya, masuk pada Zoom ya. Ini sedang tadi informasinya masih mencari ini ya, mencari tempat untuk tersambung kepada kita ininya. Jadi nanti teman-teman yang masih kerja pun nggak usah nggak usah bingung gitu ya. Jadi nanti begitu nanti sudah tahu skillnya, terus teman-teman bisa memasarkan properti dan
misalnya udah tahu nih ilmu properti lelang gitu ya, tinggal nanti bikin akunnya saja di marketplace khusus properti. Kalau dulu ada rumah.com ya, cuman sekarang rumah.com sudah bangkrut, jadi sudah tidak beroperasi lagi. Jadi satu-satunya sekarang rumah123.com, gitu ya, rumah123.com yang nanti bisa teman-teman listing di sana. Gitu. Nah ini kelebihan dari apa namanya ini saya sambil contoh lihat ininya sebentar ya. Ternyata di ruang tunggu masih banyak yang minta izin untuk masuk. Saya sebentar saya cek dulu. Oke, cut dulu. Pak Pere tersambung. Saya sambil kasih lihat downloadnya sebentar. Sudah terlihat ya di Bapak Ibu. Nah, jadi kalau pemain lelang, pemain lelang itu properti lelang, dia pasti setiap hari itu buka lelang.go.id ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa bisa lihat gitu ya, apa namanya, mana saja yang sedang dilelang gitu. Ya, bisa pilih misalnya rumah gitu ya. Jadi nanti kita bisa bisa filter di sini. Ketika ini sudah bisa langsung di apa namanya nanti dipromosikan gitu. Kalau kita nanti sudah terhubung dengan apa namanya pihak bank untuk mempromosikannya itu. Nah ini kebetulan beliau sudah masuk ya, coba saya cek dulu. Oke, sudah masuk ya. Nah ini Assalamualaikum Pak Pere, kedengaran suara saya? Selamat malam. Waalaikumsalam, Kang Lintang, Bapak Ibu semuanya, Kang Tete, mohon maaf sebelumnya. Saya kebetulan tadi ada meeting mendadak, jadi eh, agak sedikit terlambat bisa Ya, hadir di ruang Zoom ini. Mohon maaf sebelumnya yang sebesar-besarnya buat para member nih dan peserta. Kang Lintang, ya, gak apa-apa. Tadi udah sekilas saya nggak perlu ya? memberikan prolognya. Hmm. Jadi teman-teman, alhamdulillah ya, Pak Pere sudah tersambung dengan kita. Jadi kita akan mendengarkan paparannya langsung terkait dengan cuan di bisnis properti sebagai broker properti. Nanti Pak Pere bisa menjelaskan antara broker properti tradisional ya dan broker properti yang modern yang sudah tergabung dalam agensi, juga nanti bisa menjelaskan jenis kategori-kategori properti ya, apakah itu secondary, lelang, sesi, AIDA, dan seterusnya. Gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktunya malam ini kepada Pak Pere Kotener. Silakan Pak Pere. Ya, saya akan share screen ya. Share screen ya, Kang. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vere dari Erasta Rawamangun. Eh, saya mau terjun ke dunia properti ini baru sekitar 5 tahun. Ini kelihatan screen-nya, Kang Lintang? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Nah, selama 5 tahun ini apa yang saya sudah dapat dan apa yang saya belum dapat, yang pasti
secara materi saya to the point menyampaikan hasil dari properti ini cukup mengembirakan karena pertama kali saya closing di properti ini saya bisa mendapatkan komisi langsung lebih dari setahun dari gaji saya sebagai direktur salah satu perusahaan consulting. Nah, ini peluangnya. Makanya kalau Kang Lintang bilang cuan besar menjadi broker properti ini sangat mungkin. Apalagi tadi Kang Lintang sudah menayangkan tentang properti lelang ya Kang ya. Saya lihat tadi juga Kang Lintang menampilkan link lelang Go ID ya. Nah, dalam hal ini lelang itu adalah hanya bagian dari salah satu pekerjaan kami sebagai agen uh, properti spesialis lelang. Nah, apakah bedanya lelang dengan secondary atau properti yang lain? Sebagai agen properti itu kita memasarkan ada 3 jenis properti ya. Baik itu primary, secondary. Secondary itu adalah rumah bekas, rumah second, sama nanti ada properti yang menjadi agunan bank yang macet dan itu yang disebut sebagai properti lelang. Ya. Nah, kita masuk ke sedikit latar belakang tentang industri properti. Industri properti adalah salah satu sektor ekonomi yang terus berkembang dan menawarkan peluang bisnis ya. Itu sudah pasti karena hampir semua konglomerat yang ada di Indonesia saat ini semuanya itu mereka punya bisnis properti. Paling tidak tempat usahanya itu adalah menjadi aset properti dia yang nantinya akan menjadi capital gain yang di endingnya akan dia dapatkan capital gain dari harga beli dia waktu memulai usaha sampai nanti endingnya kalaupun usahanya harus tutup, propertinya itu akan dijual jauh berkali lipat dari saat dia beli di awal. Ya, nah kenapa disebut ini pertumbuhan permintaan akan properti terus meningkat? Karena ini hanya hukum ekonomi, di mana terjadi scarcity, kelangkaan di mana manusia akan semakin banyak yang lahir dan hidup, sedangkan peluang tanah atau properti ini semakin sedikit atau malah menyempit. Nah, dan ini terbukti dengan kayak spesialis kita, seperti contoh kita di Jakarta, yang dulunya Bekasi, tempat Kang Lintang orang tuanya tinggal, itu saya ingat banget, Perumnas Rawalumbu, itu dulu waktu saya zaman SMP di Jakarta, itu udah jauh banget. Tapi sekarang itu justru malah menjadi salah satu bagian kota di Bekasi gitu loh ya. Nah kemudian kita melanjut kepada bagaimana peluang bisnisnya. Nah investasi properti itu ada bermacam-macam. Nah ini saya hanya merangkum beberapa saja. Pertama yaitu untuk menjadi developer properti. Nah developer properti ini syarat akan kapital atau modal. Karena kenapa? Untuk menjadi developer itu butuh modal yang gede untuk membeli tanahnya. Kemudian untuk mendevelop perumahannya. Kalaupun ada saat ini orang yang mempromosikan beli properti murah tanpa modal atau tanpa modal yang gede atau malah dapat cuan tanpa kita kredit, nah itu ada, cuman itu tidak seberapa. Itu hanya keberuntungan. Kenapa? Ada selisih harga dan pasar dan harga yang dia dealkan dengan pembeli maupun penjual. Nah, kemudian ada juga yang namanya properti sewa, investasi dalam properti sewa ya seperti rumah, kantor, dan ruko lah, ya kan? Yang komersial seperti ruko, kantor yang disewakan kepada sekarang ini pebisnis maupun usaha-usaha yang mereka tidak punya tempat tetapi ingin mulai usaha. Nah, apalagi trennya saat ini di Jakarta juga ada yang namanya virtual office. Nah, itu juga dijadikan bagi orang yang punya kantor atau gedung yang nganggur buat disewa-sewakan. Nah, kemudian bisnis peluang yang lainnya seperti apa? Pengelolaan properti atau manajemen properti. Yang seperti yang saat ini juga lagi berkembang seperti Airbnb, Booking.com maupun travel agent yang dia tidak punya properti tapi dia bisa menyewakan properti orang lain untuk menjadi income bagi dia. Kemudian properti liburan ini seperti ya villa-villa lah untuk dia mendapatkan sewa tambahan atau rumah-rumah di suatu event yang bisa dia sewakan kepada para peserta eventnya. Ini secara garis besar saja ya. Kemudian bagaimana tantangan utama dari properti? Nah, saat ini yang terjadi adalah regulasi, fluktuasi pasar dan modal awal yang cukup besar. Ini jamak lah. Tetapi regulasi ini lebih cenderung kepada bagaimana kita menentukan suatu properti itu. Kita lihat sebelum memutuskan membeli,
lihat dulu, ini kita niatnya ke depan untuk komersil atau untuk usaha atau memang untuk rumah. Karena ada beberapa properti tanpa kalau kita menganalisa zonasi, zonasi itu artinya peruntukan. Ternyata kita beli nih di satu perumahan eh, rumah, niat kita bikin ruko atau bikin usaha. Padahal di dalam zonasi itu tidak boleh buka usaha. Nah, ini juga akan menjadi masalah ke depan kalau seandainya Pemda ingin melakukan pengembangan wilayah atau melakukan pelebaran wilayahnya. Nah, kemudian kita juga lihat fluktuasi pasar. Uh, Sebenarnya kemarin ada yang nanya ke saya, zaman COVID kemarin, apakah pasar properti turun? Bagi kita di era Indonesia tidak. Karena justru kita berkembang dan tumbuh positif di saat COVID. Karena kenapa? Ternyata banyak zaman COVID orang tidak bisa usaha, tidak bisa melakukan bisnisnya, malah ada yang dirumahkan. Akhirnya mereka menjual properti mereka. Nah, di sini kuatnya seorang pebisnis atau pengusaha yang punya duit karena dia bisa membeli rumah tersebut dengan harga murah karena orang butuh duit dan dia punya duit gitu loh. Orang menggadaikan atau menjual rumahnya, dia beli dengan bargaining harga lebih murah. Kemudian modal awal, nah ini jamak diperlukan bagi orang yang ingin masuk kepada dunia properti. Cuman saat ini, nah saya dan kebetulan istri saya juga jadi marketing, kemudian anak saya juga jadi marketing. Kenapa kita masuk? Karena kita tidak punya modal awal yang gede nih. Makanya kita cemplung ke dunia properti menjadi apa? Broker properti. Nah, inilah kenapa dibilang cuan besar di dunia properti. Karena kalaupun kita tidak punya properti, nggak punya modal gede, kita bisa kok. Walaupun saat ini menjadi broker. Karena kenapa? Ibaratnya kita menjualkan aset orang, kalau kita dapat komisi, lama-lama kita kumpulin, itu yang akan menjadikan modal buat kita mengakuisisi satu aset atau properti nantinya. Nah, gimana Pak? Kok itu kan duit yang komisi kan kecil-kecil. Nah, bagi sebagian orang melihat mungkin hanya satu sisi komisi properti itu 2%, 3%. Tetapi bagi kami di Erastar, yang 2%, 3% itu tetap ada, tetapi itu sangat kecil karena hanya 25% dari bisnis utama kami. Bisnis utama kami adalah di mana? Di properti lelang. Nah, ini yang sangat peluangnya sangat besar karena bisa kita mendapatkan komisi itu bisa sampai 5 sampai 18%. Kenapa saya bilang 18%? Karena itu saya mengalami sendiri. Saya mendapatkan sendiri, tetapi standarnya adalah 5 sampai 10%. Nah, gimana caranya? Nanti akan saya share. Kemudian Kang Lintang, mungkin ini tidak semua materi akan saya tampilkan dan akan saya sampaikan karena nanti saya akan bersedia berbagi nanti tentang properti lelang khusus karena ini waktunya nggak cukup saya pikir untuk kita membahas sampai detail. Nanti saya share di grup sehingga bisa menjadi bahan diskusi. Nah, ini saya senang ini di grup ibaratnya ini kan bahasanya grup pensiunan. Walaupun tidak semuanya yang ada di sini adalah yang sudah pensiun. Paling tidak kita niat di saat kita pensiun nanti, kita punya usaha dan punya income. Karena jamak kita lihat orang setelah pensiun bingung mau ngapain. Dulu dia pejabat, sekarang dia tidak menjabat, malah tidak ada lagi teman atau bawahan yang mau bercengkrama dan menghormati dia lagi. Nah, ini kenapa saya dan Kang Lintang ini termasuk orang yang sangat concern. Saya ingat banget waktu dulu Kang Lintang masih satu tim dengan saya bilang, Kang, kita harus cepat pensiun dini. Karena kenapa? Kita harus membangun dan bekerja untuk diri kita sendiri. Tapi saya udah duluan pensiun dini, Kang Lintang belum. Karena kenapa? Kang Lintang bisa dia membagi waktu dan tenaganya tanpa pensiun pun bisa berbisnis. Nah, inilah hebatnya Kang Lintang. Makanya dalam hal tertentu saya sangat concern mau belajar dengan beliau. Dan beruntunglah ibu-ibu Kang Teteh bisa tergabung dan berada satu grup dengan Kang Lintang. Kemudian kita masuk ke apa sih keuntungannya jadi broker properti? Nah, ini sebenarnya banyak, tetapi ini hanya akan saya highlight beberapa. Pendapatan potensial tinggi ini sangat relatif. Tadi yang saya bilang ada yang cuma 2%, 3%, tetapi saya dan istri itu pernah kita mendapatkan sampai 18%. 18% dari berapa Pak Tere kok bisa dibilang cuan besar? Nah, kalau secondary kita dapat komisi, saya jual aset 2 miliar. Itu 3%, berarti cuma 60 juta. Tetapi di properti lelang, saya jual 2 miliar, saya pernah mendapatkan sampai 368 juta. Walaupun 368 juta itu apakah semuanya ke saya? Tidak.
Karena itulah enaknya jadi broker properti. Kita berbagi dengan kantor. Kenapa berbagi dengan kantor? Karena kantor itu membeli franchise kayak saya, membeli franchise Erastar dan dia membayar royalti, tapi kita tidak perlu sebagai marketingnya. Kita hanya bernaung, ibaratnya kita bergabung ke perusahaan yang sudah established, namanya udah gede. Ketimbang dulu pernah juga saya menjadi broker tradisional namanya. Broker tradisional itu broker yang tidak pakai nama perusahaan atau embel-embel nama perusahaan properti. Nah, kemudian yang paling penting adalah fleksibilitas waktu. Sampai hari ini saya sangat menyukai profesi ini karena saya bisa melibatkan anak dan istri saya di bisnis properti ini. Malah kadang dalam seminggu itu kita ada saatnya saya, anak dan istri itu berangkat bareng ke kantor. Karena kenapa? Ya kita punya pekerjaan yang sama. Beda banget waktu saya masih bekerja di perusahaan swasta maupun di BUMN. Begitu saya ajak istri aja tuh kerja bareng, itu udah menjadi isu bagi sebagian teman. Karena kok Pak Pere kerja bawa istri sih? Nah, profesionalitasnya di situ dipertanyakan. Kemudian juga koneksi dan jaringan. Saya merasakan kenapa saya telat hari ini, karena saya kebetulan ada meeting dengan teman-teman grup golf yang saya ketemu itu di dunia properti. Jadi tanpa sadar saya lupa waktu karena bercengkrama dengan beberapa orang yang saya pikir punya duit lah. Untuk apa? Endingnya dia akan menjadi investor dan buyer di properti yang saya pasarkan. Nah, ini koneksi waktu dan jaringan luas ini sangat saya rasakan sekali. Ya. Kemudian belajar dan pemahaman yang mendalam tentang bisnis properti. Ya, kenapa saya bilang mendalam? Karena saya tidak ingin hanya sebagai sekedar broker properti, tetapi saya ingin menjadi konsultan properti. Apa itu konsultan properti? Tidak hanya hasil akhirnya itu tidak hanya harus komisi, tidak. Karena saya bisnisnya banyak bersinggungan dengan rumah lelang. Kami di kantor itu bagaimana berusaha para debitur yang macet duit kreditnya di bank, gimana supaya rumahnya tidak dijual atau tidak dilelang. Nah, kita bantu. Artinya kita mencarikan way out, jarang keluar maupun alternatif untuk supaya rumahnya tidak dijual. Dan kadang-kadang malah kita yang sering menegokan ke bank karena biasanya debitur yang sudah bermasalah itu udah nggak enak hubungannya dengan bank. Nah, kitalah yang menjadi mediator. Kemudian keuntungan berikutnya ya tantangan dan varietas ini lebih banyak kepada tipe atau karakter. Properti itu unik. Tidak ada satu properti pun walaupun endingnya awalnya satu perumahan itu mirip semuanya, luas maupun bentuknya, tetapi endingnya itu akan banyak renovasi maupun ibaratnya tambah-tambahan yang dilakukan oleh pemilik ya, entah taman, entah pagarnya ini cakepin, entah atapnya yang dibikin lebih bagus. Nah, itu artinya properti unik ya. Sehingga ini menarik bagi sebagian orang. Untuk apa? Ya dengan harga yang sama belum tentu mendapatkan properti yang sama gitu. Nah, kemudian ada juga di situ potensi kita berkreativitas. Karena kenapa? Properti itu seringkali bertemu dan memiliki kreativitas dengan orang lain. Bertemu dengan orang lain itu mendapat ilmu dan wawasan atau pengetahuan yang baru lah. Nah, itu yang saya rasakan juga. Jadi saya punya teman baik di bidang keuangan, bidang properti sendiri, maupun kontraktor, pegawai BUMN, orang perbankan. Nah, itu menjadi peluang tersendiri lah. Kemudian adanya keuntungan sebagai bisa terjadi kemandirian, yaitu tadi saya bisa mengendalikan pekerjaan saya, waktu saya, dan tenaga saya sesuai keinginan saya. Karena saya tahu output endingnya apa, kemudian saya tahu apa yang dibutuhkan di pekerjaan ini, gitu loh. Kemudian pemahaman mendalam tentang properti ini lebih cenderung kepada karena kita sering melakukan pertemuan dengan berbagai macam bidang yang berkompeten menyangkut bidang properti, kemudian juga bertemu dengan banyak orang yang dengan latar belakang berbeda, dan yang paling penting banyak training-training yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun oleh komunitas dalam menambah wawasan dan keterampilan kita. Nah, kemudian ada juga di situ benefit sebagai pemberian nilai kepada klien. Ini lebih cenderung kepada kita menjadi mediator atau jadi broker itu membantu pembeli dan penjual menemukan kesepakatan yang sesuai. Artinya win-win solution
Karena pasti penjual pengen harga mahal, pembeli ingin harga murah. Nah, disitulah seninya bagaimana mempertemukan keinginan kedua belah pihak ini bisa menjadi deal. Dan yang lebih penting lagi adalah dokumen-dokumen maupun fasilitas-fasilitas yang ada dalam menunjang transaksi itu harus kita bantu tuh. Misalnya mempertemukan dengan notaris, kemudian juga membantu mengarahkan jika tanahnya atau rumahnya adalah yang dibutuhkan untuk bisa balik nama waris dan berapa uang yang dibutuhkan untuk membayar pajaknya maupun balik nama sertifikatnya. Nah, itu juga menjadi poin. Itu beberapa benefit lah, ya. Nah, kemudian bagaimana nih peluang di balik lesunya pasar properti yang saat ini terjadi? Apakah itu ada properti yang tepat? Nah, kalau saya lebih cenderung kepada karena saat ini kami di era start fokus ke aset lelang, ya kita peluangnya di lelang. Karena kenapa? Terbukti dengan aset kalau kita jual beli biasa harga 2 miliar, komisinya 3% dapat 60 juta, tetapi di lelang itu kita aset yang sama 2 miliar nilainya, tapi kita dapat komisi sampai 368 juta. Dan itu real karena saya merasakannya. Kemudian, nah tadi saya bicara tentang properti lelang, properti secondary. Nah, ini perbedaan dasarnya apa sih? Nah, ini yang Bapak Ibu mungkin sebagian sudah tahu, tetapi sebagian yang belum tahu ini bisa saya kasih sebagai penambah wawasan. Kalau secondary atau jual beli biasa, pembeli dan pemilik dan pembeli itu hadir di hadapan notaris. Karena kenapa? Di notaris itulah dilakukan namanya AJB, akta jual beli, dan wajib di depan notaris, dan itu pun harus di PPAT, notaris yang merangkap sebagai PPAT. Apakah PPAT itu notaris? Ya, tetapi apakah notaris itu PPAT? Tidak selalu. Karena tidak semua notaris itu menjabat atau berfungsi sebagai PPAT. Karena yang boleh melakukan AJB itu hanyalah yang PPAT. Kemudian kalau lelang gimana? Tidak perlu hadir ke maaf, tidak perlu. Karena kenapa? Pemilik asetnya adalah bank, bukan pemiliknya, bukan orang per orang, tapi adalah bank di mana tempat objek itu diagunkan dan terjadi macet pembayaran. Nah, kalau secondary itu objeknya clear dan clear. Kenapa clear dan clean? Karena pemiliknya udah ketahuan, kemudian clear, kita tidak ada lagi menambah-nambah biaya jika kita transaksi. Karena kenapa? Setiap penjual itu wajib menyelesaikan semua tunggakan-tunggakan yang ada, baik PBB, listrik, maupun iuran bulanannya, di saat akan take over atau melakukan transaksi dengan jual beli dengan si pembeli. Nah, kalau lelang ya objeknya as is. As is itu apa adanya. Karena kenapa? Objek lelang itu kadang ada yang rumahnya sudah kosong atau rumahnya hancur atau rumahnya tidak dihuni, dan yang paling sering adalah rumahnya dihuni tetapi kita harus melakukan penguasaan asetnya secara baik-baik. Nah, itu nanti ilmunya beda lagi tuh. Itu kalau seandainya sudah kita gabung jadi member broker properti lelang, kita akan ajarkan bagaimana kita ikut lelang sampai menguasai asetnya, sampai balik nama sertifikatnya, sampai serah terima unitnya kepada pembeli maupun buyer kita atau investor kita. Kemudian kalau secondary, peralihan kepemilikannya melalui AJB. Ya, tadi yang saya sampaikan, akta jual beli. Tetapi kalau saat lelang itu legalitasnya adalah risalah lelang. Risalah lelang ini akan ditandatanganin dan dikeluarkan oleh pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk itu. Ya, di mana di KPKNL ada pejabat lelang namanya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nah, kemudian untuk secondary itu tidak perlu ada pengumuman. Artinya pengumuman dalam ini adalah diumumin ke orang banyak bahwa rumahnya ini dijual. Tapi biasa spanduk biasa, ya kan? Tetapi artinya tidak harus di koran. Tapi kalau lelang itu wajib diumumkan di koran karena itu sebagai standar legalitas dan standar umum untuk layak rumah itu boleh dilelang karena ketentuannya dari Kementerian Keuangan. Nah, sehingga kalau itu diumumkan di koran, calon pembelinya bisa lebih dari satu otomatis. Karena kenapa? Negara dalam ini pejabat lelang tidak boleh melarang orang itu untuk ikut lelang rumah yang sedang dijual melalui lelang. Tetapi kalau
secondary, otomatis yang boleh transaksi cuma satu. Karena kenapa? Saya sebagai agent hanya boleh membawa satu pembeli. Ya, siapa itu? Pembeli yang nawar lebih tinggi dan uangnya ready atau memenuhi syarat untuk apa yang diinginkan oleh si penjual. Misalnya penjual nggak ingin nih lama-lama bayarnya harus cash misalnya. Tetapi kalau lelang itu saat ini dulu awal-awalnya cash, wajib cash. Sekarang saat ini beberapa bank juga sudah membolehkan beli melalui KPR. Ya, artinya KPR itu harus di bank yang sama. Misalnya aset lelangnya adalah aset Bank Mandiri. Jadi kita harus membeli lewat KPR, harus melalui KPR Bank Mandiri, tidak boleh Bank BCA. Kenapa begitu? Nah, itu salah satunya karena ada faktor appraisal. Appraisal yang harus dilakukan sebelum kredit itu disetujui. Kemudian peluang yang pembeli lebih dari satu ini menjadi tantangan sendiri. Karena kenapa? Karena lelang itu harganya naik-naik. Jadi peluang kita negatifnya adalah bisa jadi nggak bisa menang gitu loh. Kalau seandainya dana kita pas-pasan untuk membiddingnya. Kemudian aset jual beli secondary itu bisa langsung menjadi agunan kredit KPR di bank. Tetapi kalau lelang itu tidak bisa. Karena kenapa? Sertifikatnya berada di bank lain nih. Nah, artinya kalau kita ngambil ke misalnya ini di bank konvensional tiba-tiba ingin ke syariah nggak bisa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau asetnya adalah agunan Bank Mandiri harus KPR-nya di Bank Mandiri. Kalau aset di Bank BJB harus KPR-nya di Bank BJB. Demikian. Nah, untuk saat ini yang melakukan properti lelang yang fokus itu hanya Erastar Group. Nah, Erastar ini ada 5 cabang, ada di Bogor baru ditutup, dipindahin ke Kebayoran Baru, ada di Bekasi, ada di Bandung, di Romangun, Kebonjeruk. Nah, tetapi secara Erastar sebagai franchise yang masuk dari Amerika tahun 92 itu kita ada sekitar 102 kantor seluruh Indonesia dengan brand atau franchise sekitar 65 brand. Nah, apa itu brand? Maksudnya franchise. Jadi Era ini masuk dari Amerika membawa dibeli oleh pengusaha di sini sebagai Era Indonesia. Tetapi saya dan teman-teman Erastar membeli franchise-nya dengan name Erastar. Nah, itu bedanya. Kemudian bagaimana peluangnya? Nah, ini opportunity. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang punya duit banyak, opportunity adalah sebagai member broker. Member broker itu seperti saya dan teman-teman di Romangun. Saya membeli franchise-nya kepada orang yang punya brand Erastar. Nah, itu kita beli royalti, kemudian kita harus punya ruko untuk disewa. Nah, kemudian nanti kita merekrut dan memanage kantor sendiri. Beda dengan broker. Broker dia given, freelance. Sedangkan kalau member broker, dialah yang memanage kantor tersebut. Nah, kemudian sebagai marketing associate. Nah, kalau di Era itu namanya marketing associate, itu adalah yang dikenal sebagai broker atau agent. Nah, ini perorangan. Kerjaannya apa? Melisting dan selling. Listing itu apa? Adalah aset-aset yang atau rumah yang kita bantu menjualkannya. Artinya daftar rumah yang kita jual. Nah, kalau di kita di Erastar punya 2, ada secondary dan ada lelang. Nah, primary gimana? Saat ini kami tidak fokus ke primary. Primary itu adalah aset-aset developer baru yang dia bikin apartemen maupun perumahan baru, nanti kita bantu jual. Nah, kenapa kita nggak mau? Karena ya waktu kita lebih enak kita manfaatkan ke lelang. Karena kenapa? Duitnya dan komisinya ketahuan lebih gede. Nah, satu sisi itu namanya sisi listing. Kemudian sisi lain, kita sebagai agent juga melakukan selling. Selling itu adalah kita membawa pembeli. Artinya, dari listingan yang kita punya pribadi maupun punya teman sekantor atau punya agent yang lain, begitu ada teman, saudara yang ingin membeli rumah, nah itu tugas kita nyariin dengan spek dan kondisi yang mereka butuhkan. Kemudian, dalam ini, pasti setiap proses yang kita lakukan closing namanya, itu ada 2 sisi. Dapat komisi di listing maupun komisi dari selling. Nah, itu sekilas tentang pekerjaan antara beda antara member broker dengan marketing associate atau broker. Nah, broker ini freelance, dia mitra. Beberapa kantor dulu ada menerapkan marketing ini dikasih uang transport, tapi saat ini tidak dan hampir jarang lah saya lihat karena biaya operasionalnya yang cukup tinggi. Kemudian
standarnya berapa sih? Nah, saat ini kita standar di era start itu di era Indonesia komisinya 3%. Itu untuk yang harga di bawah 5 miliar. Tetapi harga di atas 5 miliar itu komisinya 2,5%. Tapi kadang ada juga yang flat, mau dia 5 miliar atau di atas 5 miliar atau di bawah 5 miliar itu komisi tetap 3%. Itu tergantung nanti kebijakan dari masing-masing kantor. Tetapi guidance dari kantor pusat adalah 2,5% atau 3%. Kemudian untuk sewa itu 5%. Itu flat. Nah, kenapa sewa besar? Ya karena dimungkinkan. Karena biasanya sewa itu sangat nilai transaksinya tidak terlalu besar. Misalnya sewa satu rumah 200 juta, 5% ya 10 juta gitu loh. Kemudian, nah ini split komisinya. Kita asumsikan kok jual beli kita rumahnya itu nilai 1 miliar, komisi 3% dapat 30 juta. Nah, nanti dipotong PPN atau royalti namanya, kemudian sisanya jadi komisi kita. Nah, komisi itu tadi akan dibagi dua nantinya. Bagi dua antara kantor dengan marketing. Nah, kantor nanti dia bayar pajak sendiri, marketing juga bayar pajak sendiri. Nah, marketing tadi saya bilang ada sisi listing maupun sisi selling. Itu kalau dia antara broker yang membawa rumah yang dijual dengan pembelinya berbeda. Tapi kalau misalnya rumah yang dijual itu daftarnya dari saya atau listing dari saya, kemudian saya juga yang mendapat pembeli, ini komisinya full kepada saya. Nah, itu gambaran sebagian perhitungan komisi. Kemudian apa aja nih syarat-syarat jadi marketing associate atau broker? Ya, ini umumnya layaknya seperti pekerjaan lain, itu syaratnya minimal S1. Kenapa syaratnya minimal S1? Karena kita menganggap S1 itulah orang yang sudah mempunyai wawasan luas, kemudian skill komunikasinya juga udah baik, kemudian pengendalian emosinya juga udah baik. Kemudian dia harus punya transportasi minimal motor. Karena kenapa? Kita pergi melakukan survei itu wajib pakai kendaraan. Kemudian komunikasi pasti handphone, karena handphone saat ini udah canggih, jadi semakin besar memori dan daya tampung fotonya atau storage-nya itu lebih bagus. Karena bisa satu aset properti kita biasanya bisa ngambil shoot itu 50 sampai 100 foto. Ya, kemudian mengetahui wilayah. Nah, ini maksudnya kalau Akang Teteh menjadi member marketing associate atau broker di Bandung, ya paham daerah Bandung. Nah, kalau menjadi broker di Jakarta, paham daerah Jakarta. Ini hanya untuk memudahkan kita menguasai aset. Karena jangan sampai kita habis waktu untuk hanya mencari-cari alamat atau tidak tahu area di mana agunan atau aset atau rumah yang akan kita pasarkan. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan, tapi ini ada satu poin yang selalu saya sampaikan juga, kunci sukses seorang broker properti, yaitu pertama harus fokus. Artinya fokus gimana? Apakah saya harus berhenti dari pekerjaan sekarang, usaha sekarang? Tidak. Fokus dalam artian, misalnya Bapak Ibu bekerja sebagai karyawan swasta. Ya, artinya nanti fokusnya bekerja sebagai broker di Sabtu atau hari Minggu, gitu loh. Nah, artinya tidak nyambi-nyambi. Tetapi nyambi dalam artian satu hari nyambi kerja sebagai karyawan, tapi habis itu juga sebagai broker. Nah, ini akan lebih membuat pusing. Karena kita juga ada salah satu marketing kita, dia itu bekerja Senin sampai Jumat sebagai karyawan di Kementerian Kesehatan. Dan dia tahun lalu menjadi salah satu marketing yang top 25. Top 25 itu artinya 25 besar nasional dari sekitar 6.000 broker, dia masuk top 25. Karena kenapa? Komisinya itu dapat sekitar 499 juta. Artinya 490 juta itu bersih net dia terima di rekening dia, di luar setelah dibagi dua dengan kantor dan setelah dikurangi pajak. Kemudian dedikasi. Dedikasi ini lebih kepada bagaimana kita profesional. Karena orang yang tidak bekerja dengan dedikasi akan nanti habisin waktu, tidak fokus, dan malah outputnya atau hasilnya tidak memuaskan, kemudian tidak memuaskan, akhirnya menyalahkan sistem, menyalahkan kantor, atau menyalahkan orang lain. Nah, itu yang kita maksud dengan dedikasi. Kemudian juga kita harus mempunyai pengetahuan luas, karena
apapun profesinya, kalau bahasa saya prinsipnya, saya harus nyemplung di situ dan saya harus mulai belajar dari dasar. Apa itu tentang properti, sebagai profesinya bagaimana. Nah, artinya kita harus haus akan ilmu pengetahuan. Kemudian keterampilan komunikasi. Nah, ini salah satu poin penting karena nggak mungkin kita bisa melakukan transaksi atau menjadi broker kalau kita sendiri tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam artian apa? Kita sebagai broker itu lebih banyak mendengar. Mendengar apa? Apa yang ingin disampaikan oleh si klien kita yang nitip jual nih, atau klien kita yang ingin beli nih, nyari rumah yang dia butuhkan. Demikian sementara Kang Lintang yang saya sampaikan sambil nanti diskusi. Saya lebih senang diskusi karena kenapa? Eh, Bagi saya nanti ilmu atau bahan tentang properti ini akan saya share nanti di grup, mungkin lebih lengkap dan lebih detail nanti. Itu Bapak Ibu, Kang Teteh, Kang Lintang, silakan saya kembalikan untuk jika ada pertanyaan atau diskusi. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Pereh untuk penjelasannya ya. Jadi teman-teman semakin mengetahui tentang broker properti ya. Pak Pere ini bisa kita bilang aliran Marsal lah gitu ya, Marsal, marketing spesialis lelang gitu ya. Wah, istilah baru tuh Kang. Marsal gitu ya. Jadi ada yang BT ya, broker tradisional gitu ya. Ini saya coba sedikit izin share. Nah, ini mungkin sudah terlihat. Ini zaman saya dulu masih jadi BT, broker tradisional gitu ya. Jadi masih pakai spanduk warna kuning, ya kan? Ini nomornya. Nah, ini setelah upgrade diri menjadi ini apa broker profesional ya, waktu ketemu sama klien untuk survei, dan ini sudah berubah spanduknya ya. Jadi bukan hanya rumah yang kita jual, tapi hotel juga kita jual. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi bisa nanti teman-teman berdiskusi dengan beliau ya. Tadi dikasih tahu bahwa kalau secondary itu yang biasa komisinya paling tinggi hanya 3%, tapi di lelang itu bisa mencapai 18% pengalaman beliau sendiri. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Silakan. Boleh di kolom chat atau di langsung juga tidak masalah, boleh bisa langsung bertanya ya kepada beliau. Nah, ini mungkin resiko-resiko atau mungkin sentuhan-sentuhannya sedikit beda ya Pak Pere ya, kalau dengan lelang dengan properti biasa gitu ya, atau secondary apalagi yang baru ya, yang developer yang baru-baru itu tentu beda ya. Ini karena kan tentu harus diberitahu juga kepada teman-teman gitu. Kalau misalnya yang lelang itu kan kayak kemarin saya lihat Pak Pere statusnya sedang di Pengadilan Jakarta Timur, ngapain tuh? Nah, itu mungkin bisa diceritakan kenapa ada di Pengadilan Jakarta Timur, kenapa tim saya yang di kantor bisa ketemu sama Pak Pere di Pengadilan Jakarta Timur. Nah, itu boleh diceritakan. Ya, jadi gini, karena saya sampaikan tadi, saya itu adalah agen properti spesialis lelang kantor Erastar yang di Rawamangun. Kemudian kita itu kan bekerja sama dengan banyak bank. Jadi hampir semua bank itu kita sudah bekerja sama. Artinya apa? Semua, terutama BUMN, semuanya kita kerjasama. Semua aset-aset agunan bank yang macet di bank tersebut itu kita pasarkan. Nah, kebetulan ada juga yang tidak bekerja sama, tetapi dia dilelang di koran. Nah, kita bantu juga tuh. Nah, legalitas kita sebagai member broker yang sudah bekerja sama itu akan lebih terjamin. Karena kenapa? Kadang kita mengiklankan rumah orang yang sedang dilelang, itu akan disiap-siap menerima somasi maupun teguran, telepon dari para debitur yang rumahnya dijual tersebut. Tapi karena kita sudah didasari dengan kerjasama, akhirnya kita aman. Nah, kebetulan yang Kang Lintang tadi sampaikan, karena kita menjual lelang itu kan jual harga paket. Harga paket itu gini maksudnya. Di situ komisi kita udah masuk di situ, kemudian
biaya bidding untuk kita ikut lelang. Kemudian yang paling penting adalah di situ ada namanya biaya pengosongan. Biaya pengosongan itu begini, rumah Kang Lintang misalnya nilainya 2 miliar, diagunkan ke bank, kemudian Kang Lintang jalan 5 tahun macet. Nah, macet ini nilai utang Kang Lintang misal 1 miliar. Karena Kang Lintang macet 5 tahun, setelah itu 1 tahun nggak bayar-bayar, bunga dan dendanya ada 200 juta tuh. Jadi 1,2 ditagih bank. Tiba-tiba bank itu di saat kita mengambil kredit, itu kita sudah tanda tangan yang namanya hak tanggungan. Hak tanggungan itu kita sudah menyerahkan diri kepada bank. Jika terjadi saya macet atau uang prestasi, saya menyerahkan kepada bank untuk menjual aset atau rumah saya itu di depan umum, artinya dilelang. Nah, kita Erastar itu tugasnya itu memasarkan aset-aset yang macet itu. Nah, tiba-tiba di saat lelang pertama itu akan mengacu kepada harga pasar, harga misalnya tadi nilai rumah Kang Lintang 2 miliar. Tetapi di saat lelang pertama itu nggak laku, itu bank itu dibolehkan oleh negara, dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan, untuk diturunkan harganya. Jadi di lelang kedua nanti 1,8, lelang ketiga nanti 1,6, lelang keempat nanti 1,5. Nah, pada tahap terakhir itu adanya nama harga likuidasi. Harga likuidasi itu 1 miliar misalnya. Karena kenapa 1 miliar? Itulah pokok utang yang Kang Lintang harus balikin ke bank. Sehingga bank tidak mengharapkan lagi denda dan bunga yang diharapkan. Dan apalagi nanti kalau itu laku di 1 miliar, nggak ada kelebihan yang akan dia berikan kepada si pemilik lama. Nah, tapi kalau tadi dilelang di 2 miliar, utangnya 1 miliar, di saat menang atau laku dilelangnya 2 miliar, itu bank hanya akan mengambil 1 miliar. Sisanya 1 miliar akan dibalikin kepada debitur. Nah, kebetulan saya kemarin yang masuk di pengadilan itu, aset nilainya 4 miliar dipasarkan, tetapi saya menang lelangnya dinilai 2,2 miliar. Nah, di situ begitu saya sudah urus risalah lelang sebagai AJB-nya kemudian balik nama, saya melakukan upaya pengosongan rumahnya di Cipinang nih. Tiba-tiba begitu dia menerima surat kita memberitahu untuk dikosongin, 2 hari berikutnya lawyernya ada yang nelfon, dia akan menggugat gitu loh. Nah, akhirnya digugat. Nah, dalam ini yang digugat siapa? Yang pertama digugat itu adalah bank sebagai pemilik agunan yang menjual. Kemudian KPKNL, Kementerian Keuangan yang melakukan atau penyelenggara lelang. Kemudian itu tergugat berikutnya buyer saya, pembeli saya, karena sertifikatnya udah balik nama kepada pembeli saya nih. Nah, kemudian karena saya yang menegur dan suruh keluar, karena saya agentnya, saya pun digugat sebagai tergugat juga. Nah, yang nanti yang tergugat berikutnya adalah BPN, karena yang instansi yang melakukan proses balik nama. Nah, artinya saya hadir kemarin, Kang, karena komitmen kami menjual aset lelang itu, jual kepada pembeli, udah all in harga paket. Apapun risiko yang terjadi itu tanggung jawab saya sebagai branch manager dan sebagai agent lelang. Sehingga pembeli saya nggak ikut campur, Kang. Pembeli saya kebetulan untuk aset itu dia tinggal di Amerika. Cuman karena dia ngelihat iklan saya, kemudian sempat liburan ke Jakarta, tertarik rumahnya, ketemu cuma 15 menit di tempat aset, saya ajak ke kantor, dia nggak mau karena dia buru-buru, kemudian besoknya dia ke Amerika. Kita hanya teleponan dan WA. Akhirnya dititipin duitnya 3,5 miliar ke kita untuk membeli aset lelang. Nah, itu ceritanya Kang, kenapa saya akhirnya ada di pengadilan. Karena komitmen kami serah terima kunci dengan bersih dan clear kepada pembeli. Jadi kalaupun ada risiko gugatan ataupun tuntutan, itu nanti kantor yang maju. Karena kita juga punya lawyer gitu loh, Kang. Ya, Demikian, Kang. ya, luar biasa tuh. Jadi teman-teman yang mau bergabung nggak usah khawatir, pokoknya didampingi lah sama mentor, Pak Ya. Pere itu ya. Jadi, nah ini ada pertanyaan dari Pak Sukarma di Denpasar. Bagaimana caranya menjadi agen Erastar? Jadi agen Erastar itu gampang, Pak. Tidak harus Bapak berhenti dari kerja. Intinya Bapak bersedia dan siap untuk bekerja ke lapangan, survei. Karena broker itu wajib survei kepada rumah yang akan kita jual. Baik itu secara secondary, artinya misalnya Kang Lintang mau nitip rumahnya yang di Cimareme untuk dijual misalnya. Ya, kita datang ke rumah itu untuk dilakukan survei, ambil foto untuk nanti sebagai bahan kita ngiklan. Artinya butuh waktu dan transportasi untuk itu, dan otomatis media handphone dan foto untuk memfoto. Nah, caranya tinggal datang ke kantor, nanti serahkan kayak biasa,
ya CV pengalaman kita, kemudian ijazah kita terakhir apa, karena kita juga melihat kan tadi kita bilang standarnya adalah S1, tapi apakah di luar S1 boleh? Boleh, tetapi itu pertimbangan berikutnya. Kita ngelihat nanti apakah bagaimana dia bisa jadi Kang Lintang orang yang baru tamat SMA atau SLTA, tetapi karena dia sempat bekerja di tempat lain, kemampuan komunikasi dia lebih baik daripada orang yang S1 gitu loh. Bisa juga kejadian begitu, ada. Nah, kemudian nanti yang paling penting nanti ikut training. Karena semua agent properti itu wajib di training. Karena ibaratnya Bapak Ibu itu dianggap nol nih ilmunya. Karena kenapa sih bilang anggap nol? Karena banyak juga agent properti sebagai agent tradisional atau agent merek lain, tetapi dia ingin gabung ke kita anggap dia belum mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang broker properti di era Indonesia. Jadi dia ikut training, bayar 1 juta, itu trainingnya nanti 5 hari, 3 hari minggu pertama, 2 hari berikutnya minggu kedua. Dan itu nanti dapat ID, kemudian nanti dapat subsidi untuk membeli portal properti di mana dia akan mengiklankan aset-aset atau listingannya nantinya. Nah, kemudian dapat ID card sebagai identity dia sebagai broker, karena apalagi kita bersinggungan dengan lelang, kalau kita masuk ke rumah orang atau ke komplek tidak bawa identity nanti dipertanyakan. Itu Kang Lintang. Nah, nanti lanjutannya setelah training di era Indonesia akan saya lakukan training lanjutan tentang lelang, baik di kantor pusat kita di Kebonjeruk maupun di kantor kami di Rawamangun. Nah, nanti akan dilakukan pendampingan, coaching, dan joint visit oleh saya maupun oleh para mentor yang ada di kantor kita. Itu Kang Lintang. Oke, nah mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak Sukarma. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Selamat malam Pak Ferry, Kang Lintang. Saya ingin tanya, bagaimana Bapak membuat listing? Apakah kita harus mencari sendiri properti yang akan dijual, bicara sama ownernya, lalu mendapatkan izin menjualkan properti, atau bagaimana? Terlebih lagi kalau properti lelang, sepertinya kita tidak mungkin mendatangi pemiliknya satu persatu. Nah, seperti itu. Silakan. Oke. Terima kasih Kang Lintang. Saya langsung jawab bagaimana mendapatkan listingan. Di era STAR itu kelebihannya. Listingan Ibu dan Bapak tidak perlu nyari. Karena kenapa? Tadi saya bilang kita sudah bekerja sama hampir dengan semua bank. Jadi artinya semua listingan aset-aset dia yang macet itu dia akan share ke kita. Sehingga kerjaan Bapak Ibu cuman mensortir. Nanti sortir pun saya sebagai mentor akan lakukan, bantu. Bapak tinggal di Ciputat atau Pamulang. Saya carikan tuh aset-aset yang dekat Pamulang, Tangerang maupun Jakarta Selatan. Oh, Kang Lintang tinggal di Bekasi atau Bandung. Saya carikan tuh aset-aset yang di Bandung. Tetapi apakah boleh nggak saya masarin, saya tinggal di Bekasi, masarin aset di Jakarta atau Tangerang? Boleh. Intinya poinnya, listingan itu harus kita ambil untuk daerah atau rumah yang kita mampu melakukan surveinya, dan nanti yang paling penting mendampingi calon buyer yang ingin survei rumah tersebut. Nah, kemudian listingan tadi yang kita sudah siapin ini, itu ibaratnya kalau bekal kerja udah 75% kita punya tuh. Nah, bagaimana dengan lelang? Kan kita nggak mungkin datengin debitur, otomatis nggak mungkin. Tapi apakah boleh? Boleh. Bagaimana caranya, Pak? Nah, inilah kehebatan kita di era STAR. Kami itu tidak orientasinya selalu bagaimana aset itu laku melalui lelang. Jadi kami lakukan pendekatan, kita datengin, kita sampaikan, Bapak, Ibu, mohon maaf, perkenalkan saya Ferry dari era STAR. Era STAR, kami mendapatkan informasi bahwa rumah Ibu dijual. Nah, kadang terjadi penolakan Kang Lintang dan Bapak Ibu. Loh, kapan? Saya nggak pernah merasa rumah saya dijual. Nah, kalau dia udah defense gitu, kita langsung sampaikan kartu truf kita. Bapak, Ibu, saya dapat info dari Bank A, karena saya sudah bekerja sama dengan Bank A, jadi kami lihat rumah Ibu ini akan dilelang, dan sudah tayang lelangnya di koran misalnya, atau akan dilelang. Nah, kami datang ke sini ingin membantu, apakah rumah Bapak Ibu mau nggak kami bantu jual secara secondary atau jual beli biasa. Tadi contoh yang saya bilang, rumah Kang Lintang macet 5 tahun dilelang di 1 miliar, padahal harga pasarnya 2 miliar. Nah, kami akan berusaha memasarkan tidak di harga pasar 2 miliar, tapi mungkin di 17, 18. Tetapi juga tidak akan kita pasarkan di harga lelang 1 miliar, karena kita berharap Ibu juga dapat uang lebih di situ. Karena saya yakin Ibu macet itu karena nggak punya uang, sehingga untuk menebus tidak bisa. Kan gitu. Nah, itu solusi yang kita lakukan komunikasi di saat berhadapan dengan debitur yang asetnya dilelang, Kang. Sehingga banyak juga yang mereka akhirnya
tidak laku dilelang. Jadi pembeli kita arahkan jual beli biasa. Sehingga saya di kantor melakukan negosiasi kepada bank, berapa nih pokok utangnya, kemudian bunga dan dendanya berapa, bisa dihapusin nggak bunga dan dendanya, supaya ibu ini punya lebih, nilai lebih artinya uang lebih nih, karena dia harus nutupin pokok utangnya, tetapi satu sisi rumahnya dijual di bawah harga pasar, gitu loh. Itu Kang Itang. Jadi tidak susah, tinggal bagaimana keberanian kita. Makanya itu tadi salah satu modal suksesnya adalah uh, public speaking atau keterampilan berkomunikasi. Ya, terima Tapi kasih itu Pak bisa Per. dipelajari. Jadi inilah pentingnya bergabung dengan agensi, karena kalau Anda sendiri gitu ya coba-coba lelang, wah, ribet nih kalau tiba-tiba disomasi, digugat, nggak punya lawyer ya. Tapi kalau kita Ya, punya bergabung dengan agensi, nah itu kita di backup oleh lawyer dan kita di backup juga oleh bank gitu. Dan ini kelebihannya lagi kalau tadi kan di lelang ini juga bisa kita sortir lebih dalam lagi, misalnya oh propertinya ini yang dilelang ini kosong gitu, tidak dihuni. ya. Nah, ini enak nih gitu kan. Oh ini Mm-mm. masih ada penghuninya gitu. Nah jadi Nah, nanti untuk menaikkan adrenalin mungkin belajar dulu yang kosong gitu ya, yang tidak dihuni gitu masyarakat. Nanti dibantu sama Pak Pere. Nah ini ada lagi pasti kan. pertanyaan dari Ibu Murni. Bagaimana cara Nih, prosedur jika ingin join prinsipal di era gitu. Jadi mungkin developer join prinsipal gitu. maksudnya bergabung sebagai Prinsipal. Jadi mungkin uh, sebagai ini apa era memasarkan developer ini produknya developer gitu. Join prinsipal kan oh gitu. itu kita ada namanya PKS ya. PKS menunjuk kantor kita sebagai marketing atau agent yang akan membantu memasarkan asetnya. Itu sangat simpel dan sering kok. Kayak kita juga kayak di Jakarta Timur, Bukit Podomoro, Jakarta itu kita pasarkan, Sumarekon Bogor kita pasarkan. Nah, cuman kembali kadang marketing kita ini karena udah keenakan mendapatkan komisi lelang, Kang. Jadi kadang-kadang primary itu kurang tergarap dengan baik. Makanya saya sebagai branch manager selalu sampaikan secara terbuka, saya tidak mau terikat secara total. Artinya kalau saya bantu memasarkan oke, tetapi kalau terikat itu kan ada targetnya, Kang. Dan wajib tuh ada kadang-kadang marketing kita jadi in-house di situ gitu loh. Nah di kita tidak bisa karena marketing kita itu udah terbiasa tidak terikat, kemudian komisinya biasa dapat dari lelang 10 minimal 10% itu dapat, Kang. Belum lagi kalau aset lelang yang itu kita kerjasama dengan bank, Bapak Ibu, itu dapat tambahan lagi kita 2,5% sampai 3% dari banknya. Nah, kemudian dari kantor nanti ada lagi nih. Kalau kita dapat capai target itu trip luar negeri dalam setahun itu 2 kali. Performan pencapaian Januari sampai Juni itu ke Eropa, nanti Eropa dan Amerika, nanti Juli ke Desember itu ke Asia maupun ke negara di luar Eropa lah. Artinya itu kita udah dapatkan. Nah, bagaimana? Ada lagi nih kalau di Erastar lebih enak lagi. Bagi Bapak Ibu yang nggak mau jalan-jalan ke Eropa, duitnya bisa diganti untuk umroh. Gitu loh. Nah, kemudian juga ada reward-reward tambahan seperti nanti kalau dapat top of the month pasti makan dan nginep di hotel berbintang misalnya. Tetapi yang sering itu makan. Kalau nginep tergantung request. Kemudian juga yang udah pasti kita masuk komunitas yang nanti akan di era Indonesia itu akan dibedakan tuh top top marketing dengan yang non top. Top marketing itu nanti akan di-coaching langsung oleh presiden direktur dari era Indonesia. Dan komunitasnya itu adalah para member broker yang penghasilan komisinya sudah di atas 350 juta gitu loh, Kang. Artinya environment dan koneksi kita juga semakin luas gitu loh, Kang. Ya, Nah, luar biasa sekali lah itu. Nah ini ada lagi Pak Soekarno. Di training dilakukan offline apa online Pak Pere? dulu zaman COVID itu trainingnya online. Artinya bayar 750.000 online. Cuma 3 hari. Tetapi sejak COVID itu kita sudah offline. Offline artinya hadir di kelas di kantor Era Indonesia di Kiai Haji Ahmad Mansur di TCC Tower. Nah, nanti 3 hari pertama training tentang properti sebagai agenan atau sebagai agent. Nanti di minggu kedua tentang digital marketing dan sosial media. Dan kita juga punya ada era mobile. Nanti untuk kalau bagi teman-teman yang belum punya uang untuk beli portal properti, pakai era mobile gitu loh.
dan kita otomatis nanti digabungkan ke grup-grup WA, grup sesama agen properti era Indonesia seluruh Indonesia. Kalau di Gitu, Kang. Denpasar udah ada belum tuh Erastar? Dan pasar kita udah udah nggak ada lagi. Jadi Jakarta, Jawa Timur dan Mataram yang ada. Makassar nggak. Nah, Bapak Ibu, sebagai gambaran Erastar ini karena ada aset lelang, jadi aset lelang itu mau beradanya dimanapun di bumi Indonesia ini kita boleh pasarkan. Contoh kemarin 2 bulan lalu istri saya sebagai marketing saya itu closing aset lelang di Medan. Bisa kita kosongkan, bisa kita hire pakai lawyer gitu loh. Nah, artinya lintas lintas provinsi pun bisa gitu loh. Ya. Bayarnya yang tadi saya cerita, bayar saya aja ada yang dari Amerika, bisa juga gitu loh. Nah, Tapi nah secara kemudian ini ada yang nanya Kang, cara buka buka cabang. Nah, itu namanya kita beli franchise-nya. Nah, beli franchise itu saat ini franchise royaltinya itu kita sekitar 125 sampai 150. Saya dulu buka di Rawamangun dengan teman-teman dapat diskon dari 100 juta waktu itu 5 tahun yang lalu. Saya karena Erastar itu performanya bagus dapat diskon 25%. Jadi kita cuma bayar 75. Nah, yang paling penting itu adalah modalnya untuk sewa kantor. Nah, tinggal lokasinya Bapak Ibu cocoknya di mana, nanti akan disurvei oleh Era Indonesia. Ada tim survei sendiri ini layak apa tidak traffic di situ untuk sebagai kantor agent Era Indonesia. Karena kita Era Indonesia satu lagi Ibu adalah satu-satunya saat ini dan pertama yang sudah listing di lantai saham, lantai pasar saham Kang, IDX. Nah, agent lain, broker lain belum ada tuh. Artinya kita udah TBK, jadi kita benar-benar menjaga performa kita dengan baik gitu loh Kang. Ya. Dan sampai saat ini kita tiap tahun itu growth terus. Ya. Gitu Kang. Oke. Ini ada lagi nih pertanyaan dari ini Bu Jalpia. Assalamualaikum, apa kabar Kang Lintang? Alhamdulillah baik. Salam kenal Pak Pere. Ya, ini menarik topiknya, mantap. Pak Pere, apakah sebagai agen Erastar ada target dari kantor atau dari manajernya? Ada. Semua yang berbau marketing dan sales itu ada target. Nah, targetnya ini contoh kita satu marketing itu ditargetin 100 juta. Kemarin ada marketing yang protes, Pak, kok 100 juta saya sendiri aja belum pengalaman. Ya, kalau targetnya 50 juta atau 25 juta, sebaiknya jangan jadi agent. Karena kenapa? 25 juta, 50 juta, kalau dibagi setahun berarti dapat income-nya cuma 4 juta sebulan. Nah, lebih baik jadi admin atau berkantor atau jadi karyawan. Karena target kami di Erastar bikin ibu-ibu dan bapak-bapak kaya melalui komisi lelang atau melalui komisi secondary. Nah, umumnya kita minta 100 juta, artinya rata-rata 8 juta. Udah 2 kali lipat lah dari gaji karyawan. Nah, kan saya sampaikan, kenapa akhirnya saya tertarik di dunia ini. Tadinya saya bekerja sebagai direksi dengan gaji 2 digit. Saya tinggalkan itu karena saya berprinsip gini, kalau gaji sebagai karyawan, sebagai direksi, itu digaji orang, per bulan itu dikalikan 12 bulan, udah ketahuan tuh income saya setahun cuma segitu. Tetapi kalau sebagai agent atau broker, batasnya cuma langit, Kang. Jadi kalau mau naik sebesar apapun bisa. Dan alhamdulillah waktu itu saya closing pertama dapat komisi itu 150 juta yang saya bilang lebih dari gaji saya setahun. Nah, kemudian sebagai info Pak, Ibu, di Erastar sudah 3 kali berturut-turut member agent kita, broker kita itu income-nya di atas 1,25 miliar. Artinya 1 miliar 250 juta, 1 miliar 500 dan itu menjadi top 5 di era Indonesia. Dan itu ibu-ibu loh. Jadi sebagai gambaran di era Star itu yang lebih banyak mencapai performa yang bagus itu adalah ibu-ibu. 75% atau 60% lah. Sisanya bapak-bapak. Nah ini karena kenapa? Kemampuan ibu-ibu yang fokus dan gigih serta daya ya mungkin pinter ya membawa berkomunikasi dengan si klien. Gitu Kang. Kemudian ada yang nanya kalau saya nggak pandai komunikasi itu nanti bisa belajar Pak, Ibu. Nanti kita belajarin. Kita ada namanya kelas untuk role play. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya kasih misal skrip apa yang harus disampaikan opening, handling sampai closing nanti. Nah, itu tidak harus pinter komunikasi. Karena saya pinter komunikasi karena memang 20 tahun jadi marketing. Udah terbiasa bertemu dengan orang gitu loh. Tapi banyak juga yang sukses. Kemarin saya baru terima reward sebagai top of the month
dan kita makan malam di hotel di apartemen di belakang HI, private, kemudian pakai DJ dan all you can eat. Itu salah satu broker yang paling sukses juga adalah nenek-nenek. Dan kemudian yang paling muda juga mahasiswa. Nah, kebetulan Kang Lintang, anak saya juga mahasiswa baru tahun kedua. Dan dia juga sudah dapat penghargaan dari kantor closing 3 kali berturut-turut. Walaupun nggak besar, tapi cukup. Artinya semua orang bisa melakukan itu. Mulai dari mahasiswa, nenek-nenek, ibu-ibu, rumah tangga maupun bapak-bapak. Itu Kang Lintang. Wah, mantap nih. Ini ada lagi pertanyaan nih. Kapan ada kelas training era Star-nya lagi nih? Era Star itu, era Indonesia, itu merekrut melakukan training tiap bulan. Nanti saya bisa izin ke Kang Lintang broadcast ke grup ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau training nanti tinggal mendaftar, itu biasanya di minggu-minggu pertama, tanggal 5, tanggal 3 gitu loh. Nah, nanti itu akan dihubungin oleh office koordinator kantor kami gitu. Oke. Itu ya Bapak Ibu, ininya jika ada lagi yang ingin ditanyakan luar biasa ini. Karena apa masih sangat sedikit pemain untuk broker properti di aliran lelang gitu ya. Jadi masih masih sangat sedikit lah pemain-pemainnya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa bisa apa namanya bisa bergabung langsung dengan jadi jangan sampai salah ya. Jadi ada era itu nanti dilihat ada era anu, era itu. Tapi itu belum nggak semuanya itu yang bermain di lelang gitu ya. Yang sudah benar-benar spesialis itu yang saya tahu sih masih masih era Star gitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman lihat ada kantor tulisannya era gitu ya, logonya sama, tapi itu bukan era Star gitu ya. Jadi Ya. harus ini dulu ya, apa nama dilihat-lihat dulu gitu. Karena saking banyaknya ya. Kalau kayak di Bandung misalnya ada era Bandung, era Ino gitu ya, macam-macam gitu. Nah, Ya. ini teman-teman harus bisa lihat. Jadi jangan sampai salah masuk. Nanti salah masuk ternyata di sana cuman belajar sendiri atau rumah baru saja gitu. Nah, jadi teman-teman Ya. kalau yang khusus untuk lelang itu adanya di era Star. Ini ada pertanyaan lagi, apa bisa disambi karena masih kerja kantoran? Dari Sangat Pak. bisa. Tadi saya kasih contoh. Salah satu marketing kita yang masuk top 25 tahun lalu adalah sebagai karyawan di Kementerian Kesehatan. Dia dapat income bersih 499 juta. Dan tahun ini pun dia masih bareng-bareng saya masuk top 50 nasional. Artinya Bapak Ibu, kalau masuk top 50 dari 6 ribuan marketing atau sekarang udah 7 ribuan. Artinya itu performan dan capaian yang sangat luar biasa lah. Dia pegawai negeri loh. Apalagi ini nyambi, yang penting itu fokus. Misalnya kita fokus ngomong gini, saya kerja sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu saya nanti mau fokus survei dan memasarkan atau menemani orang untuk survei gitu loh, atau survei lelang. Gitu, Kang Lintang. Ini apa namanya bisa dijalankan sambil nyambi gitu ya. Dan ini juga Ya. akan melatih otot bapak-bapak, ibu-ibu yang masih nyambi supaya nanti pada saat pensiun ini sudah berjalan dan sudah bisa otomatis untuk dijalankan secara full gitu. Nanti kalau ada modal atau punya uang bisa beri waralabanya sendiri seperti itu. Udah mau selesai. Oke ya. Nah, itu ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan kita terkait ini. Ini luar biasa ternyata sudah masuk jam 9 ya. Ini Kang Lintang, yang penting nanti gini Kang Lintang, sorry. Kalaupun ini nanti tidak puas, kan ya bagi yang teman-teman yang tergabung di grup, nanti saya bisa sharing-sharing beberapa informasi dan pengalaman ataupun nanti benefit-benefit lah. Ya. ya, boleh. Oke, teman-teman, ini jika ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh ditanyakan sebelum nanti kita akan tutup materi malam ini. Ini jadi teman-teman jadi semakin tahu bahwa di properti ini ada properti yang memang spesialis untuk lelang, gitu. Karena sangat banyak sekali apa namanya bank-bank yang memiliki listing-listingan yang dipasarkan melalui agen-agen properti, dan salah satu yang kredibel dan terpercaya itu adalah dari Terastar. Seperti itu. Ya, oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Jika tidak ada, mungkin bisa dikasih penutupnya, Pak Perez, silakan.
untuk materi malam ini tentang properti lelangnya? Masih tunggu tersambung. Pak Pere, uh, ininya, mic-nya masih belum dibuka, Pak Pere? Saya buka ya. Mic-nya Pak Pere? Oh ya, Ya, sudah. oke, sudah. Kebetulan pas juga baterai laptop saya habis, jadi saya lanjut ke handphone. Intinya saya nanti akan share di grup nomor kontak maupun alamat kantor, maupun nanti di grup juga boleh bersapa lah atau berdiskusi. Intinya ini adalah cuan besar karena kenapa? Saya sudah merasakan sendiri sampai saat ini saya dan istri sendiri juga bisa dapat income ratusan juta dari komisi sebagai broker properti gitu loh Kang. Artinya semua orang bisa, apalagi Bapak Ibu yang memang sudah punya koneksi, sudah punya pengalaman maupun semua punya jaringan. Oke, ya luar biasa sekali teman-teman. Malam ini kita kedatangan tamu. Wah, beliau ini sedang sibuk, tiba-tiba bisa mempersiapkan untuk memberikan testimoni atau memberikan materi-materi kepada kita tentang properti. Ini terima kasih kepada teman-teman juga, dan mohon juga nanti teman-teman bisa mengisi link testimoninya ya untuk kelanjutan program ini. Ini adalah kelas pensiunan yang diinisiasi oleh Sekolah Pengusaha. Malam ini kita sudah kedatangan Pak Pere. Terima kasih Pak Pere ya untuk sama-sama Kang Lintang, Bapak Ibu semua, Kang Teteh. Mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Saya izin pamit. Nanti kita akan jumpa lagi pekan depan dengan materi-materi yang terbaru, dengan pembicara-pembicara juga yang baru. Oke, terima kasih. Saya izin pamit dulu dan menutup link Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya teman-teman ya.